Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anam. Alhamdulillahilladzi anzala 'alaina al-Qur'an. Alhamdulillahi ala jami'in ni'am as-sabiqati wal lahiqah, adh-dhahirati wal batinah, ad-dunyawiyyati wal ukhrawiyyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu annakum qadimuna ila Allah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin, akramakumullah, rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang kurang lebihnya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada kita semua bahwa di dalam penciptaan langit dan bumi, adanya perputaran siang dan malam, ini ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi siapa? Liulil albab, bagi orang-orang yang dia itu berakal, bagi orang-orang yang mau memikirkan kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, akramakumullah. Kita harus yakin dengan seyakin-yakinnya, harus 100% yakin seyakin-yakinnya bahwasannya kita semua tidaklah lama di dunia ini. Kita harus benar-benar yakin seyakin-yakinnya bahwa setiap amalan kebaikan kita pasti Allah akan balas dengan kebaikan juga. Sebaliknya, setiap amalan keburukan kita pasti akan dibalas keburukan juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah makna ayat wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sudah tertib di dalam agama, ketika seorang itu sudah akil balik, maka seluruh perbuatan dia mulai dicatat. Yang baik akan ditulis baik oleh para malaikat, yang buruk akan ditulis buruk oleh para malaikat. Ibadah-ibadah yang baik Allah akan balas dengan pahala-pahala nanti di akhirat sana. Sedangkan ibadah-ibadah yang buruk Allah pun akan balas dengan keburukan-keburukan nanti di akhirat sana. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh celaka bagi seorang hamba kok dia mati dalam keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala belum mengampuni dosa-dosa dia. Sungguh rugi bagi seorang hamba kok dia datang ke negeri akhirat dalam keadaan penuh dengan dosa-dosa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Sayyidina Umar beliau menegaskan, kita jangan pernah meremehkan perbuatan-perbuatan baik
dan juga jangan pernah meremehkan perbuatan-perbuatan buruk. Meskipun secara lahiriah, secara zahiriah ketika kita di dunia berbuat baik itu kayaknya nggak ada balasan. Kita berbuat buruk juga nggak ada balasan. Kayak sama saja. Orang yang berbuat baik hari itu juga masih hidup, hari itu juga masih bisa nyari kerja, masih bisa makan. Orang yang berbuat baik juga sama, seakan-akan sama. Maka kata Sayyidina Umar, fa innal yauma amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal. Kamu harus tahu, hari kehidupan kamu di dunia ini adalah hari ibadah, hari beramal, dan belum ada balasan atas amalan-amalan kita. Wa ghadan, tapi besok kata Sayyidina Umar, ketika kita datang di akhirat, hisabun adalah hari pembalasan amal-amal kita, wala amalun, dan kita sudah tidak bisa beramal lagi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka waktu yang Allah berikan kepada kita, mari kita maksimalkan. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di akhir hayat kita menghadap kepada Allah dalam keadaan dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, akramakumullah. Dan perlu kita ketahui, orang dikala dia ini diberi nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bisa dipastikan dia adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena iman adalah perkara yang sangat tinggi, sangat mulia, maka tidak mungkin iman itu diberikan kepada orang yang tidak mulia di sisi Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, hadirin rahimakumullah, akramakumullah, maka kita harus bersyukur ketika Allah memberikan kepada kita iman dan Islam di dalam hati kita. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun." Meskipun kita ini sudah terlahir sebagai orang Islam, kita sudah dapat nikmat yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kata Nabi, setiap manusia pasti punya kesalahan. Tentu saja hal itu berlaku juga untuk diri kita. Kemudian bagaimana sikap orang yang punya kesalahan? Nabi mengatakan, wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baiknya orang yang salah, sebaik-baiknya orang yang punya dosa, itu adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ada 3 hal di antaranya yang menjadikan dosa-dosa kita ini dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana 3 hal ini kita usahakan di sisa-sisa umur kita? Apa 3 hal itu? Yang pertama yaitu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena istighfar ini akan menghapuskan dosa-dosa kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua itu apa? Yang kedua itu adalah berbuat kebaikan-kebaikan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini saya akan menegaskan apa itu makna ibadah. Apapun ibadahnya, itu akan menjadikan ibadah kita sebagai pahala, dan setiap pahala akan diganti dan setiap keburukan akan diganti dengan kebaikan-kebaikan, asbab kebaikan kita. Artinya apa? Setiap pahala yang kita kerjakan ini akan menghapuskan dosa-dosa kita. Suatu ketika Rasulullah SAW beliau bersabda pada sahabatnya, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khotoya wa yarfa'u bihid darajat. Jadi Nabi menegaskan, mau nggak kalian aku kasih tahu satu ibadah, yang ibadah ini dapat menghapuskan dosa kamu dan dapat menaikkan derajat kamu.
Jadi bukan hanya dosa yang diampuni, tapi apa? Pahala dikasih derajatnya itu. Artinya ibadah dapat menghapuskan dosa-dosa. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ini akan menghapuskan dosa-dosa kita. Amalan apa kata sahabat? Nabi menjawab, isbaghul wudhu 'alal makarih. Yang pertama, sempurnakanlah wudhu ketika kamu malas menyempurnakannya. Dalam kondisi dingin kita malas, sempurnakan wudhu. Yang kedua kata Nabi, wa kasratul khuta ilal masajid, perbanyak langkah kamu menuju masjid. Yang ketiga, waqtidorus shalah ba'das shalah, menunggu sholat setelah sholat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ingin saya tegaskan di sini, pertama, ibadah dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Bukan hanya menghapuskan dosa-dosa kita, tetapi dosa-dosa kita akan diganti dengan kebaikan-kebaikan. Yang pertama. Yang kedua yang perlu saya tegaskan, bahwasannya ibadah itu bukan hanya sekedar sholat saja. Ibadah itu bukan hanya sekedar zikir saja. Ibadah itu bukan hanya sekedar kita iktikaf di masjid, bukan. Nabi SAW beliau bersabda, kam min amalin, berapa banyak satu ibadah, yutasawwaru bi suratil a'malid dunya, yang secara lahiriah ibadah itu seperti ibadah-ibadah dunia. Artinya bukan ibadah seperti pekerjaan dunia biasa. Tetapi kata Nabi, soro a'malul akhirah bi husnin niyyah. Tapi amalan-amalan dunia tadi itu menjadi ibadah karena baiknya niat seseorang. Hadirin yang dirahmati Allah, kita tahu setiap dari kita setiap hari bekerja. Kita ada yang sebagian dari kita kerja di kantor, mungkin sebagian lagi ada yang usaha berdagang, ada yang di dalam pertanian. Pertanian, perdagangan ini kelihatannya secara lahiriah seperti amalan dunia, bukan ibadah akhirat. Tetapi kalau disertai husnul niyyah, niat yang baik, maka jenengan berangkat kerja itu pun dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenengan berangkat ke sawah, Pak, ngapain jenengan ke sawah? Saya mau bekerja untuk mencari nafkah untuk keluarga saya. Karena mencari nafkah dalam Islam untuk keluarga itu hukumnya wajib. Hadirin yang dirahmati Allah, maka jenengan mulai berangkat sampai kerja, mulai berangkat kerja sampai pulang lagi, niku dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, tidur yang kelihatannya itu ibadah yang gak ada nilainya di sisi Allah. Ketika kita tidur dengan adab-adab yang dicontohkan Rasulullah SAW, maka tidur kita pun bernilai ibadah. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka berapa banyak waktu-waktu kita yang dapat dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi syaratnya harus dengan niat yang baik. Akhirnya ketika kita banyak menggunakan waktu kita sebagai nilai ibadah, maka banyak juga dosa-dosa kita yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, Pak, kita kerja mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Kalau itu kerja dengan niat yang baik, berapa banyak dosa-dosa kita yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara kerja jam 7 sampai jam 8. Gara-gara kerja jam 7 sampai jam 4. Banyak. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari di dalam waktu kita, umur kita yang sebentar ini, yang kita nggak tahu kapan lagi umur kita gunakan waktu kita untuk semaksimal mungkin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga kali, yang terakhir, itu adalah musibah yang Allah timpakan kepada hambanya. Musibah apapun yang Allah timpakan kepada hambanya, dalam sebuah hadis dikatakan min ghillin, berupa kesempitan, wa huznin, berupa kesedihan, hatta saukatu yusibuha, bahkan duri yang mengenai kaki seorang hamba, kafaratullah, itu adalah penghapus dosa-dosa dia. Hadirin yang dirahmati Allah, maka kalau kita bersedih, kita sakit, kita kena musibah, kita ikhlas saja, karena itu adalah bentuk pengampunan Allah kepada dosa-dosa kita. Kenapa? Mungkin kita kurang istighfar. Kenapa? Mungkin kita kurang ibadah.
Karena Allah sayang sama kita, Allah datangkan musibah kepada kita. Untuk apa? Untuk menghapuskan dosa-dosa kita sehingga kita tidak perlu disiksa lagi di akhirat sana. Jazakallahu wa iyyakum minal faizin wa adkhalna fi zumratil muttaqin al-muqinin al-mukhlisin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadha li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.